Halo, selamat datang teman-teman di channel Kisah Twin Flame. Mungkin teman-teman yang tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan Twin Flame, atau mungkin justru dalam hubungan Twin Flame, teman-teman dapat mengikuti channel ini. Jadi silahkan di like, silahkan di subscribe, kalau ada komentar silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, kali ini saya ingin membahas mengenai karmik, jadi fakta-fakta mengenai karmik, ataupun kesalahpahaman dan kekeliruan mengenai karmik ini. Jadi mungkin banyak di sana paradigma negatif atau paradigma keliru mengenai karmik. Gitu. Jadi kali ini saya ingin membahas mengenai karmik. Oke, jadi beda dengan twin flame yang setiap orang hanya satu twin flame, karmik ini ya umumnya banyak gitu. Soulmate juga bisa lebih dari satu gitu ya. Twin flame hanya satu ya, karmik ini banyak. Dan tidak hanya melulu mengenai masalah asmara gitu. Jadi tidak hanya hubungannya percintaan aja. Jadi bisa segala macam, orang tua, anak, teman, ya kekasih juga termasuk, pacar juga termasuk gitu, teman, sahabat, segala macam, karmik bisa seperti itu. Guru gitu, itu bisa. Orang tua gitu. Ya, karmik bisa hubungan apapun. Tidak melulu hanya hubungan asmara. Oke, mungkin kesalahpahaman yang banyak terjadi di luar sana adalah karmik ini dipandang selalu negatif. Selalu negatif, selalu buruk, selalu destruktif gitu. Kayak menimbulkan sakit hati, penderitaan gitu. Ini yang mungkin banyak terjadi kesalahpahaman seperti itu. Karmik itu tidak melulu negatif. Ya, negatif ada, tapi tidak melulu semuanya negatif. Positif pun ada gitu. Cuman banyak yang terjadi di luar sana seolah-olah karmik ini udah pasti negatif. Karmik ini udah pasti destruktif. Karmik ini udah pasti kayak menghancurkan gitu. Sebenarnya nggak juga. Banyak karmik ini yang justru membangun satu sama lain, menguatkan gitu. Karmik bisa seperti itu juga. Banyak yang baik juga gitu sebetulnya. Cuman hanya mungkin di luaran sana banyak sekali yang terlalu mengecap karmik ini sebagai sesuatu yang negatif. Ya, mungkin itu kesalahpahaman yang banyak sekali terjadi. Jadi seolah-olah, oh orang ini kok selalu punya masalah dengan saya. Oh orang ini kok selalu kayak menjahati saya gitu. Kok orang ini kok selalu ya cari perkara dengan saya gitu. Atau kok saya nggak punya kesan apa-apa kok. Atau saya nggak pernah melakukan hal buruk ke dia kok dia kayak selalu menjahati saya gitu. Memojokkan saya dan segala macamnya. Ya memang seperti itu. Memang karmik juga ada, tapi yang positif pun banyak gitu. Jadi itu yang perlu digarisbawahi kalau karmik sebenarnya nggak semua negatif. Jadi yang positif pun banyak, yang saling membangun jadi berhubungan dengan karmik ini malah akan membangun pun banyak gitu loh. Dan tetap sih, memang yang negatif pun ada. Cuman nggak semuanya negatif gitu. Jadi perlu diingat juga, yang mungkin ini banyak orang sekali yang kurang memahami juga. Jadi kalau dia karmik saya, maka saya pun karmik buat dia. Ini yang harus dimengerti betul-betul. Jadi seperti aja twin flame kan nggak bisa kita bilang, oh dia itu twin flame saya, tapi saya bukan twin flame-nya dia. Kan nggak mungkin. Kalau dia twin flame saya, pasti saya pun twin flame-nya dia. Soulmate pun seperti itu. Oh, dia soulmate saya, maka saya pasti soulmate-nya dia. Nggak mungkin saya soulmate-nya dia, tapi dia bukan soulmate saya. Itu kan nggak mungkin. Saya soulmate dia, maka dia soulmate saya. Dan ini yang perlu diperhatikan bahwa kalau dia karmik untuk saya, maka saya pun karmik bagi dia. Gitu. Jadi perlu diingat kalau kita menunjuk orang lain itu masih ada tiga jari yang arah ke kita loh, gitu. Jadi jangan karena oh dia kok begini terus terhadap saya, oh dia kok berbuat buruk terus terhadap saya, terus saya melabeli dia sebagai karmik. Tapi lupa kalau dia memang karmik saya, maka saya juga karmik buat dia. Itu udah pasti. Nggak bisa cuma satu pihak doang. Oh dia karmik saya, tapi saya bukan karmiknya dia, itu nggak bisa. Sama aja kayak soulmate sama twin flame. Hubungannya seperti itu. Jadi makanya perlu diingat kalau kita nunjuk ke orang lain itu masih ada tiga jari yang nunjuk ke diri sendiri. Gitu. Cuman kadang kita nggak lihat. Gitu. Cuman kita berpikiran, oh kita selalu pada pihak yang rendah, yang menderita. Kita yang terkena selalu yang nggak enaknya aja gitu. Pihak penderita lah gitu. Kita ngelihatnya ke situ terus gitu loh. Jadi kita melihat sesuatu yang dia itu jahat terus gitu. Kita melabeli karmik dia karena dia begitu ke saya, maka saya melabeli dia karmik gitu. Tapi sebenarnya ya kalau dia karmik saya pun karmik buat dia. Itu yang harus dipahami. Gitu. Nggak bisa, oh dia karmik saya bukan karmiknya dia. Nggak bisa. Sama kayak soulmate, sama kayak twin flame.
Itu yang perlu dipahami. Jadi hati-hati sebenarnya kalau melabeli orang itu, ya jangan karena dia melakukan hal yang buruk ke kita, terus makanya karmik dia doang. Nggak seperti itu. Jadi mungkin terlalu sering karmik itu terlalu dijudge negatif terus, makanya semua orang yang negatif ke kita itu selalu kayaknya maunya di labeling karmik. Cuman kalau memang dia karmik buat saya, ya saya karmiknya dia juga. Itu udah pasti. Nggak bisa cuman dia karmik saya tapi saya bukan karmik buat dia. Nggak gitu. Hubungan karmik ya saling, ya dia karmik saya karmiknya dia. Ingat selalu seperti itu. Oke, eh, karmik ini juga biasanya ketika twin flame datang, ini biasanya itu mengakhiri waktu juga. Jadi maksudnya seperti ini. Karmik ini memang biasanya punya waktunya sendiri. Maksudnya ada batas waktunya. Ada batas waktunya ketika memang hubungan dengan karmik ini harus berakhir. Biasanya ketika twin flame ini datang, itu memang hubungan dengan karmik ini mau tidak mau atau secara otomatis ini seakan berakhir gitu. Ya memang seperti itu biasanya. Gitu. Jadi karmik-karmik kita seakan satu persatu tuh kayak hubungannya harus berakhir. Entah bagaimanapun caranya dengan hal-hal yang luar biasa itu biasa kayak berakhir. Makanya biasanya begini, karmik itu seperti yang saya bilang, karmik itu nggak semuanya yang melulu hal negatif. Yang karmik ini yang awalnya teman baik kita, teman yang bisa kita percayain, gitu, yang dia mengerti kita banget, kita ngebantu dia. Tapi ketika memang twin flame ini datang, biasanya itu yang hubungan dengan karmik pun bisa berakhir, gitu. Kadang bisa menghilang begitu aja, atau memang tiba-tiba terjadi perubahan energi. Yang terjadi adalah karmik ini biasanya tahu-tahu yang tadinya baik, tiba-tiba sifatnya berubah 180 derajat. Itu kayak tiba-tiba selalu cari masalah ke kita. Seakan-akan seperti itu. Oh kok dia yang tadinya dulu berpihak selalu ke kita, kok tiba-tiba kok seolah sekarang cari-cari kesalahan terus. Atau ya terjadi segala macam hal gitu. Ya sebenarnya karena energinya juga udah nggak sesuai, vibrasinya juga udah nggak cocok lagi untuk bersama, dan memang waktunya pun harus diakhiri gitu. Jadi memang ada waktunya itu harus berakhir. Jadi terjadilah perpisahan gitu. Entah satu dan lain hal itu kayak seolah-olah memang harus diakhiri ketika tim kami datang, memang hubungan karmik tuh seolah-olah berhenti gitu. Habis waktunya di situ gitu. Jadi seperti itu. Jadi perubahan itu bisa terjadi ketika twin flame ini datang. Yang pada dasarnya dia ini sebenarnya baik ke kita, cuman kok tiba-tiba ada perubahan energi yang dia tahu-tahu kok nyari-nyari kesalahan kita terus gitu. Ataupun kayak ya kita jadi banyak konflik ke dia gitu, ke karmik ini. Jadi seperti itu. Dan sebetulnya nggak cuma karmik kok, soulmate pun bisa merasa perubahan energi dan tiba-tiba menghilang ataupun terjadi kesalahpahaman ataupun satu dan lain hal akhirnya putus juga gitu. Terutama saat twin family datang, biasanya lingkungan kita pun bisa berubah total pun karena seperti itu, karena energi kita pun akan berubah gitu loh. Jadi memang nggak sesuai lagi seperti itu. Jadi terjadinya perubahan energi ketika twin family datang dan akhirnya biasanya itu pun yang waktunya pun harus berakhir, waktu kebersamaannya pun harus berakhir. Jadi memang seperti itu. Jadi karmik ini memang punya waktunya sendiri. Biasanya ada jangka waktunya gitu. Kalau emang udah selesai ya selesai gitu. Nah, bagaimana misalkan karmik yang ternyata punya hubungan orang tua, kerabat gitu. Ya, tetap itu bisa benar-benar berakhir juga atau misalkan kita ini sudah diproses mengalami the dark night of the soul, kita awakening, biasanya memang itu mereka pun bisa diproses juga. Jadi mungkin ada yang nanya juga, karmik ini bisa nggak berubah jadi baik? Itu mungkin karena kesalahpahaman atau paradigma negatif yang selalu dicapkan buruk ke karmik. Sebenarnya karmik itu sebenarnya orang juga kok, manusia juga kok. Cuman kita nggak usah labelin macam-macam gitu. Kayak kita ngejudge dia, hati-hati loh. Makanya saya bilang hati-hati. Ngejudge orang lain itu, apalagi ya, kalau kita jadi punya pikiran buruk ke orang itu, entah itu karmik, soulmate, atau siapapun, itu kita punya pikiran buruk, energi buruk, emosi buruk gitu, kebencian atau sakit hati, itu hati-hati, energi itu bisa berbalik lagi ke kita. Gitu. Jadi hati-hati dengan kita melabeli karmik atau orang yang nggak kita sukain, terus malah kita menambah kebencian,
kesalahpahaman gitu ya, sakit hati gitu, energi-energi buruk, vibrasi buruk, dan hati-hati itu bisa berbalik lagi gitu. Jadi hati-hati dalam menjudge sesuatu gitu. Jadi sebenarnya kalau kita melabeli karmik, misalkan karmik tuh gini-gini gitu, dia jahat tuh gini gini gini. Sebenarnya itu secara nggak langsung kita melabeli diri kita sendiri loh. Kita melabeli, misalkan karena dia itu nggak baik buat kita, maka kita labelin karmik. Itu sebenarnya secara nggak langsung kalian melabeli diri kalian sendiri sebagai korban. Semakin kencang kalian melabeli dia sebagai karmik karena dia berbuat nggak benar buat kita, maka tanpa sadar melabeli diri sendiri dengan korban, dan itu nggak baik juga gitu. Secara energi pun misalkan berpikiran buruk ke orang lain juga udah nggak baik, plus ini melabeli diri sendiri. Makanya saya selalu ya jangan, sebenarnya nggak usah dilabelin juga gitu, apapun itu gitu loh. Karmik kayak soulmate kayak twin flame, sebenarnya semua manusia sama aja, makanya saya bilang sama aja. Jadi ketika misalkan bagaimana yang hubungan keluarga gitu ya, ya memang ada yang harus berakhir tadi seperti yang sudah bilang, tapi bagaimana misalkan bisa juga yang memang harusnya masih terus berlanjut ketika twin flame ini datang. Kan tadi saya udah bilang, twin flame datang biasanya hubungan dengan karmik berakhir, tapi ada juga yang enggak gitu. Misalkan emang dengan orang tua gitu, ya memang ada yang benar-benar berakhir kok. Ada yang benar-benar berakhir entah apapun caranya, apapun bagaimanapun caranya, tapi ada juga yang memang akhirnya diproses juga. Karmik ini yang mungkin tadinya nggak baik buat kita, akhirnya diproses juga, energinya pun akhirnya bisa mengikuti kita. Akhirnya yang seperti ini biasanya sifatnya akan berubah total. Akhirnya bisa barengan dengan kita gitu. Jadi bisa sejalan lagi dengan kita. Itu memang yang ditakdirkan atau memang diarahkan, memang dia masih masih diperuntukkan untuk jalan sama kita gitu. Biasanya energinya pun akan dirubah gitu. Tapi yang sudah memang nggak bisa, udah nggak cocok lagi, benar-benar biasanya akan menghilang entah bagaimanapun apapun caranya gitu. Jadi makanya saya bilang karmik itu manusia juga, berarti bisa diproses juga dan bisa berubah juga. Seperti itu ya. Jadi karmik ini ya ketika misalkan karmik ini juga bisa menyesal loh. Jadi misalkan mereka berbuat salah, terus dia diproses. Karmik ini bisa diproses juga. Dan dia pun bisa merasakan kalau misalkan yang negatif ya, mereka rasain kita pernah dia pernah buat salah sama kita, kayak terus-terusan gitu. Kan bisa misalkan kalau terutama yang kita sepanjang hidup atau mungkin bertahun-tahun lah ya, entah belasan tahun atau entah berapa tahun lah, yang mungkin ngerasa oh dia selama ini kok jahat ke kita, itu mereka pun bisa menyesal. Mereka bisa merasakan proses, mereka bisa menyesal gitu. Jadi ya mereka pada dasarnya manusia juga. Dan ketika mereka diproses dan energi mereka berubah, bisa jadi positif gitu. Bisa jadi positif gitu. Jadi pada dasarnya karmik ini ya manusia juga sama dengan kita, makanya kita nggak perlu terlalu melabeli dia seperti itu gitu. Terutama apalagi kita melabeli dengan hal yang buruk gitu. Sama juga kok. Jadi bisa berubah juga kalau memang dia memang masih diperuntukkan untuk kita atau masih memang diharuskan masih jalan sama kita. Itu bisa diproses jadi lebih baik. Jadi misalkan ada suatu momen karmik ini mengalami suatu pukulan gitu ya. Mungkin nggak akan sehebat The Dark Knight of the Soul yang dialami Twin Flame, dan karmik ini pun biasanya prosesnya pun panjang gitu. Kalau Twin Flame itu kan luar biasa, dahsyat gitu. Pukulan-pukulannya misalkan ya 2-3 tahun atau berapa tahun gitu kan. The Dark Knight of the Soul-nya. Ya tiap orang beda. Ya karmik ini cenderung mereka prosesnya lebih panjang gitu. Tapi bisa ada momen-momen tertentu yang ini yang memang membuat karmik berubah gitu. Jadi misalkan kalau kitanya diubah, sebenarnya kita menjalani namanya dark of the soul, kita punya karmik gitu, dan karmik ini sebenarnya masih diperuntukkan untuk kita atau masih diharuskan jalan sama kita. Ya entah apapun itu hubungannya keluarga atau apa, dia pun bisa aja mengalami proses juga dan dia berubah juga secara energi jadi lebih baik gitu. Ataupun karmik ini emang melewati ujian-ujian tertentu yang itu mengubah energinya dia. Dan akhirnya mengubah sifatnya juga otomatis. Jadi lebih baik, lebih sabar dan segala macamnya gitu. Maka itu ya karmik juga menyesali juga, bisa menyesali juga segala kesalahannya dulu yang lampau gitu. Ya, jadi seperti itu. Misalkan ada sepasang suami istri, dua-duanya karmik gitu ya. Ya ini umum banyak sekali kan, paling banyak seperti itu. Sering cecok gitu. Tapi memang ada satu momen ketika memang keduanya diproses gitu ya. eh
mengalami pelepasan ego juga gitu ya. Mungkin nggak sama seperti yang saya bilang, nggak sampai seperti di Dark Night of the Soul yang luar biasa. Ada tahapan-tahapannya. Biasanya kalau karmik itu seperti itu, mereka berubahnya secara bertahap gitu, dan dalam jangka waktu yang mungkin nggak sebentar. Kalau Twin Flame misalkan dalam waktu dihantam terus-terusan, terus perubahannya drastis. Kalau karmik ini biasanya cenderung secara bertahap, step by step. Tapi itu bisa benar-benar berubah juga kok karmik gitu. Jadi yang kedua-duanya diproses, ya udah, akhirnya kalau suami istri ya bisa hidup hidup bersama terus gitu. Makanya suami istri yang karmik itu ya tetap aja mereka bisa bahagia, nggak melulu yang oh hidupnya menderita, nggak juga gitu. Jadi kalau memang kedua-duanya diproses dan sudah dilewati, mereka pun bisa hidup harmonis juga gitu. Jadi nggak semuanya buruk, sekali lagi karmik itu nggak semuanya buruk gitu. Jadi bisa juga hidup bersama dengan karmik yang sudah mengalami proses juga gitu. Secara energi berubah seperti itu. Dan secara sebenarnya kalau kita hidup dengan karmik gitu ya, satu rumah gitu atau punya hubungan darah, kita yang twin flame nih, kita diproses. Energi kita udah berubah total. Kita udah melewati the dark night of the soul. Vibrasi kita meningkat gitu. Itu secara energi itu kita ngebantu loh. Dengan misalkan kalau kita tinggal serumah dengan karmik ini atau punya hubungan darah, itu ngebantu loh. Biasanya itu juga yang membuat dia diproses juga. Jadi lebih baik juga gitu energinya. Dan memang kalau misalkan dia masih diperuntukkan untuk jalan sama kita, perubahan itu akan terjadi. Tapi kalau nggak diperuntukkan, biasanya akan menghilang. Entah bagaimanapun caranya, kayak dipisahkan gitu aja. Gitu. Jadinya akhirnya kita udah nggak ketemu dia lagi. Gitu. Nggak bisa ketemu dia lagi. Tahu ngilang aja selamanya. Seperti itu. Oke. Ini mungkin hal lainnya mungkin yang banyak nggak diketahui orang juga. Karmik pun bisa mempunyai TF-nya juga. Gitu. Jadi sekali lagi, karmik ini ya sebenarnya ya sama. Karmik pun bisa punya twin flame juga. Ini saya mau sharing sedikit. Karmik saya, dia pun punya seorang twin flame. Gitu. Ya, nanti saya akan coba cerita mengenai pengalaman pribadi saya dengan karmik ini bagaimana. Tapi sama-sama masing-masing kita ketemu twin flame gitu. Tapi yang ketemu sebenarnya saya dulu gitu. Baru ketemu karmik sih. Habis itu karmik pun ketemu twin flame-nya sekitar setengah tahun. Ya, nanti saya akan coba mungkin buat sharing lagi di podcast yang berbeda. Cuman karmik saya sendiri pun dia punya twin flame gitu. Ya. Oke, selanjutnya hubungan antar karmik ini, biasanya yang suami istri ya, pacaran, asmara, ini salah satunya. Jadi misalkan yang dua-duanya karmik ini, salah satunya pun ada yang DM, satunya juga DF, gitu. Jadi divine masculine dan divine feminine itu enggak melulu ini ke arahnya ke twin flame melulu, enggak kok. Karmik ini juga ada yang salah satunya DM, ada yang salah satunya divine feminine, gitu. Biasanya satu masculine, satu feminine juga, gitu. Sama juga sebenarnya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi memang karmik pun sama. Salah satu ada yang maskulin, salah satu ada yang feminin. Gitu. Jadi nggak melulu, ini hanya twin flame. Oke? Ya, mungkin sampai situ dulu ya. Mungkin fakta-fakta mengenai karmik ataupun kekeliruan yang mungkin umum terjadi atau yang banyak terjadi juga kesalahpahaman mengenai label karmik ini. Gitu. Jadi perlu diingat lagi kalau karmik ini nggak melulu negatif. Ya. Yang positif pun juga banyak kok. Gitu. Dan hati-hati selalu kalau ketika melabeli orang lain hal negatif. Ya, ingat kalau kita ngelabelin orang lain tuh masih ada 3 jari yang menunjuk ke diri sendiri. Selalu ingat itu. Karena pikiran buruk kita ke orang lain, itu energi itu hati-hati suatu saat bisa kembali ke kita. Makanya jangan terlalu melabeli sesuatu sebetulnya. Entah karmik, entah soulmate, atau twin flame. Gitu. Padahal semuanya sama aja kok. Oke, mungkin podcastnya sampai di sini dulu. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau curhat, cerita, konsultasi, teman-teman juga bisa menghubungi saya di nomor WA yang ada di kolom deskripsi di bawah. Jadi silakan cek aja. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih.